Sanjay tadi gimana hasil dari pertemuan kedua, seperti apa nih hasilnya? Oke, pertemuan kedua ini ya kita bilang saya cukup kecewa sekali ya. Kenapa? Tadinya saya harap Bu Elsa bisa datang ya, karena sesuai perjanjian waktu itu Bu Elsa akan datang tanggal 15 Januari ya. Dari pertemuan pertama lawyernya sendiri bilang akan diusahakan datang di bulan Januari 15 ini untuk pertemuan kedua. Ternyata saya tunggu sampai 2 jam, udah telatnya 1-2 jam. Terus akhirnya juga pas datang juga cuma dia datang Pak Widi sendiri, Bu Elsa-nya juga sama sekali nggak hadir. Jadi ya cukup mengecewakan lah menurut saya. Alasan dia sendiri mungkin nggak hadir seperti apa nih Pak? Tadi tidak dikasih alasan sama sekali. Dia bilang tidak bisa diberikan alasannya apa. Dia bilang intinya nggak bisa hadir. Oke, terus penyelesaian sendiri dari hasil diskusi tadi seperti apa? Oke, tadi tidak ada diskusi lagi. Jadi diskusi terakhirnya adalah kita larikan hukum karena kita udah kasih berkali-kali kesempatan ya untuk bicara masalah 55M yang dititipkan. Tapi terakhirnya tidak ada kita bilang tidak ada orangnya datang untuk didiskusi sama sekali ya. Terakhirnya putusannya kita larikan hukum. Tadi ada etikat baik nggak sih mungkin dari pihak Pak Vidi? Ya kembali lagi yang saya berikan 55M ya, kalau saya mau lihat etika baik adalah datang bicarakan masalah 55M itu yang diberikan gitu toh. Tapi kalau orangnya tidak datang ya saya lihat itu bukan tidak ada etika baik lah gitu. Tadi juga Pak Vidi sempat bilang katanya sebenarnya ini salah sasaran gitu ya, dan bahkan Pak Vidi juga sudah bilang katanya kedepannya lagi sudah nggak ada lagi yang namanya teror-meneror terhadap beliau karena memang ini sudah diakui Pak Sanjay juga kalau sebenarnya kisruh ini adalah salah alamat gitu, yang seharusnya nagih ke Bapak bukan malah nagih ke dia. Itu gimana tuh Pak tanggapannya? Saya tidak pernah bilang begitu, saya tidak pernah bilang Pak Vidi tidak ikut campur lagi atau apa ya, itu sangat salah sekali. Karena sekali lagi adalah pertama adalah 55M yang saya titipkan itu ada juga di Bu Elsa, termasuk juga Pak Widi, di mana itu satu grup mereka waktu itu. Kedua, saya waktu dikenalan Bu Elsa juga lewat melalui Pak Widi gitu tuh. Nah itu kedua. Ketiga, waktu itu pas saya titipkan Pak Widi juga ada di sana sebagai penanggung jawabnya Bu Elsa. Jadi tetap secara moral, secara legal, secara kita bicara jalur 55M nya itu termasuk ada di Pak Widi juga gitu. Tapi Pak Vidi mengatakan bahwa itu adalah salah satunya lawyer fee. Gimana tuh Pak? Sekali lagi, kalau lawyer fee kan harus ada perincian lawyer fee dong. Iya. Harus ada perincian, harus ada tantangan, ada dua pihak harus tanda tangan menyatakan itu lawyer fee kan. Mana buktinya? Tidak pernah ada bukti sama sekali itu lawyer fee kok gitu. Dan waktu saya kalau bicara lawyer fee itu kan mestinya sampai pengadilan, sampai sidang, sampai putusan. Di mana tengah-tengah saya cabut. Pas waktu di dalam penyidikan nggak sampai full penyidikan saya udah cabut. Nah kalau kita bicara udah cabut, nah otomatis kan semua mesti ada hitung-hitungan dong, yang clear kan. Di mana? Dan kedua, asal tadi saya udah sampaikan juga sebelumnya, saya titipkan dana 55 miliar itu sebelum ada invoice atau apapun lawyer fee yang keluar. Artinya kalau sebelum itu artinya kan 55M itu adalah dana titipan. Dan saya ada satu surat yang menyatakan uang dana 55 miliar itu yang saya titipkan tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh sama sekali, tanda tangan Ibu Elsa dari situ. Tapi kenapa dititipkan? Kenapa dititipkan? Waktu itu dititipkan karena waktu itu Bu Elsa menyatakan kalau tidak dititipkan satu keluarga saya akan kena, satu keluarga akan masuk dan ya selanjutnya jadi gitu jadi ditakut-takutin lah gitu. Nah, jadi oleh karena itu ya namanya manusia ya pastilah. Dan kedua, kepercayaan sama Ibu Elsa. Bu Elsa, lawyer kita, masa kita nggak percaya berdasarkan dasar itu? Itulah yang saya kecewa. Dimana kepercayaan saya udah berikan seluruh dana keluarga saya berikan kepada Bu Elsa yang saya harapkan kalau itu adalah satu-satunya yang dimana dia bisa membantu saya. Malahan sekarang jadi terbalik, mau panggil Bu Elsa aja susah, minta ampun.
Iya, Pak. Terus kan juga tadi katanya justru selama Bapak sedang berada dalam masalah tersebut, beliau yang banyak nombok katanya, Pak. Gimana tuh, Pak? Buktikan. Hmm. Saya satu adalah kalau orang mau buktikan. Saya ada bukti transfer, saya ada bukti waktu saya kasih cash, semua kan ada bukti. Buktikan. Kalau cuma asal cuma bilang nombok, semua juga bisa nombok. Sekarang kan apakah nombok kalau cuma 2 kali ketemu saya? 55 miliar beliau pegang dan ketemu saya cuma 2 kali sebagai lawyer. Nombok di mana? Iya, terus yang ada juga katanya istri Pak Sanjay justru minjem uang sama pihak beliau senilai 2 miliar untuk biaya sekolah, listrik, dan yang lain-lain. Seperti apa nih, Pak? Buktikan. Terakhirnya sekali lagi katakan buktikan. Mau bicara apapun harus ada bukti. Kayak saya bilang saya gelar, buktikan, buktikan. Kalau siapapun bisa bicara, siapapun yang bisa omong, tapi buktinya. Di mana itu yang saya undang, makanya untuk buktikan itu seluruhnya. Tadi aja saya minta buktinya sesuatu, dia bilang dia cuma terima sekian aja. Saya minta bukti secara tertulis, secara saya ambil aja tidak boleh kok. Jadi ya kembali lagi ini negara hukum kok. Negara hukum kan lihatnya bukti, bukan asal cuma ngomong aja asal ngecap. Siapapun juga bisa gitu. Ini negara hukum kok. Dan saya dan beliau itu kan secara patutin hukum, secara patutin juga moral gitu tuh. Nah moral sama hukum itu kan adalah membuktikan sesuatu dong. Kebenaran kan, yang bicara kan kebenaran itu harus ada bukti kan, buktikanlah. Pak, terus kan yang 55 miliar itu sebenarnya urusannya dengan lawyer fee ya pada saat kasus waktu itu. 55M itu tidak pernah ada urusan sama lawyer fee. 55M adalah titipan. Iya. Titipan itu harus dikembalikan dulu baru hitungan lawyer fee selanjutnya. Karena saya belum ada perincian lawyer fee-nya. Saya kasih dana 55M itu sebelum ada perincian lawyer fee kok. Artinya apa? Titipan kan? Iya betul. Terus juga terkait yang dia bilang katanya Bapak sudah ada putusan ikrar yaitu bebas dan dana dikembalikan senilai 700M kurang lebihnya gitu ya. Dan itu seharusnya uang member yang Bapak kembalikan, bukan dari 55M ini yang seharusnya dijadikan lawyer fee gitu terhadap pihak mereka. Pertama, 700 miliar itu tidak pernah saya terima 700 miliar. Karena di dalam situ ada hadiah sekian banyak yang udah keluar ini itu, jadi ya angka pun juga udah salah omongnya. Kedua, Bu Elsa sendiri ada di media, di media ada buktinya, bisa cek aja media yang menyatakan itu adalah beli slot iklan kok. Dia sendiri menyatakan itu beli slot iklan kok. Nah jadi dia sendiri udah omongnya udah yang ngawur-ngawur kalau kita bicara. Dia sendiri yang bilang ini dananya untuk slot iklan kok, logikanya gitu. Nah, jadi kembali lagi kita jangan bawa ke sana karena tidak ada hubungan sama dia karena saya udah cabut sebelumnya. Yang sekarang yang kita mesti bawa adalah iramanya 55 miliar saya titipkan, itu yang kita harus balikin ke situ gitu kan. Jadi jangan ngomong cerita yang lama, 55 miliar saya mana kan gitu aja. Tapi berarti bukan 700M yang seperti dibilang gitu. Buktikan kalau 700M kan gitu sekali lagi. Kalau berarti aslinya berapa kalau bukan 700? Kembali lagi, yang dana waktu itu kita pernah dalam penyitaan adalah hampir 100-an M berapa, itu yang udah dikembalikan itu adalah karena udah beli slot iklan yang dikembalikan. Di situ saya ada biaya dan lain-lain yang semuanya saya udah keluarkan dan semua juga udah tahu. Sekali lagi, tidak ada urusan sama Bu Elsa, tidak ada urusan sama Pak Widi, tidak ada urusan sama Pak Farhad. Apalagi Bu Elsa udah menyatakan adalah beli slot iklan. Dia sendiri waktu jadi pengacara saya, dia sendiri menyatakan itu. Di media udah jelas kok, saya ada buktinya juga. Menyatakan itu adalah beli iklan, jadi nggak ada urusan sama itu. Karena balik lagi yang saya pengen adalah kasusnya di sini kan 55 miliar saya mana? Yang saya titipkan, itu poinnya yang saya mau. Saya minta untuk bantuin anak-anak saya, orang-orang member Mimals itu anak saya, kenapa saya nggak boleh bantu? Kan gitu aja. Ya. Terus ini kan sudah nggak ada titik terang Pak, mungkin dari Bapak sendiri langkah apa sih yang bakal diambil selanjutnya, karena sudah cukup banyak memberi kesempatan ya dari kemarin, tapi tidak ada penyelesaian secara jelas. Sekali lagi kita udah kasih kesempatan, udah cukup berbulan-bulan, udah terakhirnya ya sekarang kita larikan ke hukum. Oke, sekali lagi ya
biarin nanti hukum yang bisa lihat kebenarannya dengan bukti-buktinya semuanya, dimana sekali lagi saya ada bukti voice recording, saya ada WhatsApp, saya ada surat yang menyatakan tidak boleh disentuh, saya ada bukti transfernya semuanya lah ya, dan saya serahkan ke hukum semuanya ya. Saya sekali lagi adalah saya sebagai bangsa Indonesia juga, bangsa negara ini juga, saya minta tolong ya kepada semua netizen, kepada semua masyarakat ya, lihat kebenaran dan bantu kebenaran, gitu aja. Ya. Oke, tinggal Thank you. satu Terima kasih, Pak. cut. Thank you.